Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah, ucapan yang disampaikan oleh seorang nabi yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ungkapannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang kalau diterjemahkan kalimat ini adalah, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Subhanallah, menurut saya kalimat ini sangat indah sekali. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaku. Ini ungkapan Nabi Zakaria alaihi salam. Saya ulangi, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam ini tidak pernah merasa kecewa. Tidak ada ungkapan, kenapa saya udah berbulan-bulan berdoa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah tidak mengijabah doa kita? Mengapa dan mengapa? Kita selalu bertanya-tanya. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Bahkan kalimat yang muncul adalah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan perlu diketahui oleh Anda bahwa kalimat ini muncul setelah sekian lama Nabi Zakaria alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keturunan. Beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan anak yang baik. Sungguhnya Engkau maha mendengar doaku. Disebutkan oleh para ahli riwayat atau hadis bahwa Nabi Zakaria alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan. Itu lebih dari 70 tahun. Jadi beliau itu siang malam berdoa memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dan berdoa terus sampai usia beliau, menurut riwayat ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Dan istri beliau sampai usia 90 tahun baru dikabulkan doanya. Dalam ayat sebelumnya sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'syu syaibah. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tulangnya lemah, wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'syu syaibah, sampai rambutnya memutih. Baru pada usia seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Subhanallah. Doa yang dilantunkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dalam memohon keturunan sebegitu lamanya, tetapi Nabi Zakaria terus konsisten berdoa dan berdoa
memohon dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keturunan kepadanya dan berbuah indah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadanya, mengijabah doa beliau dengan melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Wahai Zakaria, aku memberi kabar baik kepadamu dengan akan hadirnya seorang anak yang bernama Yahya. Menurut riwayat, pada usia 100 tahun usia Nabi Zakaria dan usia istrinya 90 tahun baru beliau mendapatkan keturunan yang Allah langsung memberikan namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang sebelumnya belum ada nama itu. Jadi Nabi Zakaria mendapatkan keturunan Yahya. Nama Yahya itu langsung disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin penting bagi saya dalam kisah ini adalah ungkapan doa beliau, walam akum bidu'a rabbi syaqiyya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah menyesal. Bayangkan sampai usia tua renta berdoa siang malam, tapi dia selalu berpandangan positif atas Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa hikmah pelajaran bagi kita semua dari cerita ini? Yang pertama menurut saya, bersabarlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bersabarnya Nabi Zakaria alaihissalam sampai tua renta. Yang kedua, istiqomahlah dalam berdoa, terus-terusan dalam berdoa, jangan putus. Kalau kita kadang-kadang baru berdoa seminggu sudah afwan, aral subaha kata orang Sunda mah, sudah malas, mungkin berhenti. Itu jangan seperti itu. Kita harus istiqamah dalam berdoa sebagaimana istiqamahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah jangan terburu-buru agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu yang akan memberikan jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Ini juga yang akan memicu kita kecewa dan emosi terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah berkeyakinanlah yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan mengijabah doa kita. Itu saja barangkali hikmah yang bisa kita petik dari ungkapan doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria alaihissalam yang telah maktub di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.